sahabat Katolik muda dimanapun Anda berada. Kita semua pasti sering sekali mengucapkan syahadat para rasul atau kredo yang singkat, baik itu dalam perayaan Ekaristi maupun dalam doa-doa devosional seperti dalam doa Rosario contohnya. Nah, dalam pengakuan iman ini, salah satu poin yang kita akui adalah percaya akan persekutuan para kudus. Apa sih yang dimaksud dengan persekutuan para kudus ini? Persekutuan para kudus tidak hanya mencakup para santo santa atau orang-orang kudus yang telah berbahagia di surga. Yang dimaksud dengan persekutuan para kudus adalah persekutuan semua anggota gereja atau seluruh umat beriman, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Mengapa disebut kudus? Persekutuan gereja disebut kudus bukan karena semua anggotanya tidak memiliki dosa, tetapi karena gereja mengambil bagian dalam kekudusan Allah sendiri. Dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 954 dan dalam Lumen Gentium nomor 49 dikatakan, hingga saatnya Tuhan datang dengan keagungannya bersama semua malaikatnya, dan ketika segala sesuatu takluk kepadanya sesudah maut dihancurkan, ada di antara para muridnya yang masih mengembara di dunia, dan ada yang telah meninggal dan mengalami penyucian, ada pula yang telah menikmati kemuliaan di surga sambil memandang dengan jelas Allah Tritunggal sendiri. Dengan kata lain, dalam iman Katolik kita mengimani adanya 3 status gereja, yaitu gereja yang masih mengembara atau berziarah di dunia, gereja yang telah dimuliakan, dan gereja yang sedang mengalami pemurnian. Apa sih yang dimaksud dengan ketiga status gereja ini? Penasaran? Ikuti terus penjelasan kami. Gereja yang dimuliakan. Siapa yang dimaksud dengan gereja yang mulia itu? Gereja yang sudah mulia itu atau gereja yang dimuliakan adalah kumpulan jiwa-jiwa yang setelah menjalani kehidupan yang baik atau dalam bahasa Paulus mengakhiri pertandingan sebagai pemenang, akhirnya diperkenankan Tuhan menikmati kebahagiaan dalam surga. Mereka itu adalah orang-orang kudus, baik yang kita kenal karena digelari Santo Santa ataupun yang tidak sempat kita kenal atau ketahui. Artinya mereka adalah jiwa-jiwa yang sudah berbahagia di surga. Tugas gereja yang dimuliakan ialah bersyafaat dan menjadi teladan bagi gereja yang masih berziarah di dunia ini. Ini dapat kita lihat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 956. Doa syafaat para kudus dijelaskan demikian. Sebab karena para penghuni surga bersatu lebih erat dengan Kristus, mereka lebih meneguhkan seluruh gereja dalam kesuciannya. Mereka menambah keagungan ibadat kepada Allah yang dilaksanakan oleh gereja di dunia, dan dengan pelbagai cara mereka membawa sumbangan bagi penyempurnaan pembangunannya. Sebab mereka yang telah ditampung di tanah air dan menetap pada Tuhan karena Dia, bersama Dia, dan dalam Dia tidak pernah berhenti menjadi pengantara kita di hadirat Bapa, sambil mempersembahkan pahala-pahala yang telah mereka peroleh di dunia ini melalui pengantara tunggal antara Bapa dan manusia, yakni Yesus Kristus. Singkatnya, gereja yang sudah dimuliakan yaitu para kudus di surga. Tugasnya adalah mendoakan gereja yang berziarah dan gereja yang sedang dimurnikan. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapakah gereja yang berziarah dan gereja yang sedang dimurnikan itu? Langsung saja kita ke penjelasan selanjutnya. Teman-teman, salah satu status gereja dalam persekutuan para kudus adalah gereja yang masih berziarah. Gereja yang masih berziarah berarti bahwa gereja yang saat ini hidup dan berkembang di dunia real dan dunia nyata sedang berziarah. Kemanakah gereja ini berziarah? Nah teman-teman, gereja yang merupakan komunitas orang beriman yang berpangkal dari Kristus saat ini sedang berjalan kepada tujuan akhir, yaitu penyelesaian keselamatan di akhir zaman. Gereja ini sedang berziarah ke Yerusalem surgawi untuk bersatu dengan Allah. Dengan demikian, gereja yang masih berziarah adalah kita, umat Katolik yang sedang berjuang
di dunia untuk hidup menurut kehendak Allah, agar nanti bisa berbahagia di surga bersama Allah dan gereja yang telah dimuliakan. Teman-teman, salah satu tugas dari gereja yang masih berziarah adalah mendoakan gereja yang sedang dimurnikan. Katekismus Gereja Katolik mengatakan bahwa doa kita untuk orang-orang yang sudah meninggal tidak hanya membantu mereka sendiri. Kalau mereka sudah dibantu, artinya mereka sudah dimurnikan dan bergabung dengan gereja yang dimuliakan, dan mereka pun akan berdaya guna bagi kita. Saudara-saudariku semua, selain persekutuan gereja yang sedang berziarah dan gereja yang telah dimuliakan, sebagai umat Katolik, kita pun mengenal status gereja yang sedang dimurnikan. Nah, apa sih maksud dari status gereja yang sedang dimurnikan ini? Ayo kita sama-sama belajar. Nah, gereja yang sedang dimurnikan ini identik dengan persekutuan jemaat gereja yang telah meninggal, yaitu mereka yang sedang dalam masa transisi menuju kemuliaan abadi di surga. Nah, teman-teman, dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 1030, persekutuan gereja ini identik dengan mereka yang telah meninggal tanpa dosa berat, tapi tetap belum sepenuhnya bersih dan suci karena masih menanggung dosa. Tetapi, ada tetapinya nih. Gereja meyakini bahwa mereka tetap atau masih berada dalam rahmat dan persaudaraan serta kasih dengan Allah. Nah, di antara teman-teman saya yakin pasti ada yang bertanya, apa sih pentingnya dari proses pemurnian ini? Atau apa sih yang dimaksud dengan api penyucian itu? Apakah api yang kita kenal sehari-hari? Lalu, apakah hubungannya dengan kita sebagai gereja yang masih berziarah? Ayo kita sama-sama belajar lagi. Kata api di sini bisa dilihat sebagai metafora bagi kemuliaan Allah yang mewahyukan kehinaan manusia, atau juga sebagai simbol bagi berkobar-kobarnya kerinduan manusia akan persekutuan dengan Allah. Kerinduan itu begitu besar, terutama karena manusia merasakan ketidaksempurnaannya sebagai akibat dari dosa dan kesalahannya sendiri, yang membuat ia harus menanggung hukuman atas semuanya itu. Namun penting diingat di sini bahwa pada masa penghukuman ini tidak hanya penderitaan yang dialami manusia, tapi juga kegembiraan, sebab ia percaya dan bersyukur bahwa melalui kebaikan dan belas kasih Tuhan, ia diberi kemungkinan untuk mencapai kesempurnaan setelah menempuh penderitaan di api penyucian. Nah, teman-teman, dalam kaitannya dengan persekutuan gereja, mereka sebagai gereja yang sedang dimurnikan sangat bergantung pada belas kasih Allah lewat doa-doa kita sebagai gereja yang masih berziarah, terutama daya kekuatan Ekaristi Kudus kita tiap hari ataupun tiap minggu. Mereka pun bergantung pada dukungan dan doa gereja yang telah dimuliakan di surga. Nah, teman-teman muda Katolik yang terkasih, menarik bukan penjelasan tadi? Harapannya, dengan penjelasan singkat tadi, kita semakin mengerti dan memahami apa itu persekutuan para kudus. Ternyata, persekutuan para kudus ini bukan hanya orang kudus yang di surga maupun mereka yang telah meninggal, melainkan kita juga ada di dalamnya. Para kudus di surga mendoakan kita yang masih berziarah di dunia ini. Contohnya, santo dan santa pelindung kita masing-masing. Sedangkan kita yang masih berziarah di dunia ini berdoa bagi jiwa-jiwa yang masih dimurnikan, yaitu jiwa-jiwa yang masih berada di api penyucian. Selama bulan November ini, gereja memberi perhatian terhadap persekutuan gereja yang masih hidup dengan anggota gereja yang sudah meninggal, baik yang telah dimuliakan maupun yang
gereja merayakan para kudus, para santos-santos